Mazmur 93 itu diberi judul Tuhan, Raja yang kekal. Kita ngomongin raja, tapi yang dimaksud dalam firman Tuhan hari ini adalah Tuhan yang menjadi raja itu. Mazmur ini adalah rangkaian dari Mazmur 90 sampai 106 gitu ya. Diberi judulnya Tuhan perteduhan abadi, lalu kemudian ada Tuhan meninggikan orang benar dan seterusnya. Kita akan menemukan banyak tema yang kemungkinan di situ dituliskan pada zaman Musa. Baik, Mazmur 93 ini kalau dalam kehidupan kita sehari-hari dikaitkan tentang raja yang selalu kita asumsikan dengan kemegahan, dengan istana, dengan kekuatan, keperkasaan, kekuasaan. Hari ini kita kan selesai nyoblos. Ada yang gak nyoblos. Mungkin karena kondisi tertentu ya. Nyoblos dalam rangka pilkada. Memilih siapa? Memilih gubernur. Pelan-pelan. Ada yang memilih wali kota atau bupati. Memilih seorang yang kita anggap kompeten untuk memimpin sebuah wilayah, teritori, entah provinsi atau kabupaten kota. Kalau memilih kepala negara kita sudah. Saya di rumah tadi bertanya, berdiskusi. Anak, istri, menantu. Kira-kira yang ideal yang mana? Yang akan kita tentukan, yang akan kita pilih. Masing-masing punya pendapat. Masing-masing punya ideal. Yang idealnya sendiri. Tapi hari itu atau tadi pagi kami tidak menemukan mana yang idealnya. Tapi akhirnya kami sepakat, ya sudah, kita akan menentukan memilih orang yang memang dari tidak ada yang ideal, yang paling mendekati lah. Nah, berbicara tentang pilkada, tentang pemilihan umum, di balik itu kan rame ya. Apanya tuh? Kampanyenya, pendukungnya, lalu banyak sekali pencitraan yang dibangun supaya apa? Orang tertarik mau memilih. Pertanyaannya, kenapa sih sampai sedemikian rupa orang itu berlomba-lomba ingin menang? Kenapa kira-kira? Ya karena kekuasaan itu enak kelihatannya. Kekuasaan itu bisa memberikan peluang untuk orang yang berkuasa itu mengatur, menata, bahkan mungkin juga untuk membangun fasilitas sendiri. Tapi mestinya kan nggak begitu ya. Kekuasaan orang menjadi pemimpin diharapkan agar mendistribusikan keadilan, menegakkan kebenaran, kesejahteraan dapat dirasakan semua orang. Lalu disitulah tumbuh kebaikan demi kebaikan. Itu yang kita harapkan, yang kita impikan. Apakah impian itu salah? Rasanya enggak. Ya. Masing-masing kita pengen hidup lebih baik, lebih sejahtera.
lebih terjamin kepastian hukumnya, lebih bisa berkembang bersama-sama, mewujudkan pemerintahan yang aman, nyaman, tentram, damai. Sepertinya itu juga yang terjadi pada zaman kerajaan Israel. Israel sejarahnya ketika pengen punya raja, dulu nggak ada raja di Israel. Mereka ketika keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, dibebaskan oleh Tuhan menuju tanah perjanjian. Awal-awalnya tidak ada raja. Yang diutus Tuhan adalah para pemimpin, Musa, Harun, diteruskan oleh Yosua. Terus turun-temurun, lalu ada zaman hakim-hakim. Tidak ada tuh raja. Jadi mereka berpikir raja yang sesungguhnya ini adalah Tuhan sendiri. Dan mereka percaya bahwa Tuhan itu mengutus orang-orang tertentu untuk memimpin bangsa itu, umat Israel itu. Jadi memimpin dalam hal apa? Mengarahkan mereka untuk mencari, untuk menemukan kehendak Tuhan. Dan itu yang harus dikerjakan. Nah, lewat zaman hakim-hakim ini, kemudian masuklah masa transisi. Ketika bangsa Israel ini melihat nih, bangsa-bangsa di sekitarnya. Kok punya raja ya? Babel ada rajanya, Asyur ada rajanya, ya. Lalu mereka melihat ya enak juga ketika ditata sedemikian rupa mereka menjadi bangsa dengan raja. Lalu pada saat itulah bangsa Israel memohon untuk Tuhan mengirimkan raja yang akan menata, mengatur bangsa itu. Kita ingat raja pertama siapa Israel itu? Raja Saul. Raja Saul diurapi oleh Samuel. Sebagai Nabi Allah yang mengurapi raja itu. Raja itu dinobatkan untuk memimpin umat Allah ini. Jadi kalau kita bisa melihat nih tadi ya, bahwa Israel tidak punya raja awalnya. Lalu mereka punya pemimpin dan ini adalah utusan Tuhan yang diutus agar umat itu melakukan kebenaran sesuai dengan firman-Nya. Jadi sejalan dengan itu, baiklah kalau engkau menginginkan seorang raja, maka raja itu harus menegakkan keadilan, kebenaran, dan membawa umat itu mengenal Tuhan dengan baik. Jadi fungsi raja adalah untuk menjembatani ini. Supaya mereka mengenal Tuhan dengan baik. Pemerintahan yang tadinya teokrasi, teo adalah Tuhan, krasi itu adalah kekuasaan Tuhan secara langsung. Kini ada raja yang harus mencerminkan raja yang sebenarnya. Jadi raja itu diurapi supaya kerajaan Allah itu bisa diterapkan di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Jadi raja bukan untuk dirinya sendiri. Untuk kenyamanannya. Untuk kemapanannya. Untuk kekuasaannya. Bukan itu. Tetapi bagaimana raja ini dipakai oleh Tuhan untuk mendistribusikan. Menyalurkan kasih Tuhan. Dan mengajak umat untuk taat setia mencari Tuhan. Tapi kita lihat dalam sejarah perkembangan raja-raja Israel. Apakah mereka melakukan hal-hal yang demikian? Ternyata kita lihat Saul tidak sepenuhnya taat setia pada apa yang diperintahkan Tuhan. Sesudah Saul ada Daud. Daud punya nama besar.
Ia takut akan Tuhan, tetapi di sana sini juga tidak ideal. Daud pernah menyalahgunakan kekuasaannya. Bagaimana ia berzina dengan Batseba. Bagaimana ia juga memupuk untuk kenyamanannya sendiri. Sehingga anak-anaknya pecah. Saling bertikai satu dengan yang lain. Sesudah itu Salomo yang terkenal raja yang sangat bijaksana. Dia pun tidak mampu untuk terus setia, taat kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini tidak ada raja yang ideal. Sementara waktu mereka bisa taat setia. Jangka panjang mereka tidak bisa untuk mencerminkan bahwa inilah raja yang diinginkan, yang diharapkan. Nah, akhirnya kita bisa lihat dan mengimani bahwa Kristuslah raja yang sesungguhnya itu. Yang menghadirkan tatanan ilahi untuk manusia. Supaya manusia mengenal apa yang disebut rahasia kebenaran Allah. Yaitu menyingkapkan tabir rahasia bahwa Allah itu mencintai kita. Baik, kita akan melihat Mazmur 93 ini. Nah, saudara-saudara, di sini dilihat atau dikatakan Tuhanlah Raja. Jadi ini penegasan bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah Raja. Kan kalau Raja harus berpakaian kemegahan. Apa yang membuat Raja itu menjadi megah? Salah satunya adalah mahkota dan juga pakaian kemegahan, pakaian yang keren itu. Kalau Tuhan adalah Raja, maka pakaian kemegahannya itu apa? Apakah Tuhan perlu pakaian yang megah supaya terlihat gagah dan berwibawa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pakaian kemegahan Tuhan itu tidak lain adalah ciptaannya. Alam raya ini, kalau kita berjalan, kita pergi ke tempat-tempat tertentu, kita melihat pemandangan yang menakjubkan. Hati kita merasa terharu. Bagi orang yang spiritualitasnya natural, ini akan melihat bahwa inilah kemegahan Tuhan dalam ciptaannya yang luar biasa. Bapak Ibu, pernah nggak kita mengagungkan kemegahan Tuhan itu dalam ciptaan? Kalau kita pergi ke tempat-tempat wisata, apakah hanya puas dengan selfie saja? Lalu kita upload, lalu kita tayangkan di media sosial. Mestinya di situ menolong kita merenungkan dan mengagumi serta memuja Tuhan. Tuhan tidak terlihat, tetapi kita bisa melihat kemegahannya di dalam alam raya ciptaannya ini. Disitulah kita bisa mengagumi Tuhan. Tuhan yang begitu mulia ini. Dalam poin ini nih, saya mau mengajak kepada kita semua, apakah yang kita lakukan terhadap alam raya ciptaan ini? Apakah kita berhasil mengaguminya, lalu memuja Sang Pencipta yang adalah Raja alam raya ini? Atau kita merusaknya? Kalau orang merusak alam raya yang adalah pakaian kemegahan Allah, kemegahan Raja itu, ini artinya orang tersebut sedang merusak pakaian kemegahan Raja itu. Merusak, menggerogotinya. Kalau kita mau menyembah Tuhan sebagai Raja kita, dan kita melihat pakaian kemegahannya itu alam raya, maka kita tidak boleh merusak alam raya ini. Maka kita harus merawatnya.
dengan sebaik-baiknya. Itulah cara kita untuk mengagumi, menyembah Tuhan, yang adalah Raja kita. Jadi kaitannya demikian. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal engkau ada. Bumi ini tegak, tak tergoyahkan. Itulah tahta Allah, tahta Tuhan Raja kita. Jadi bukan dibangun dengan istana, ada kursi singgasananya, bukan. Tapi bumi ini biarlah terus tegak, terpelihara. Orang-orang yang menyembah Tuhan itu harus merawat bumi ini supaya terus tegak. Adalah hal yang aneh kalau kita menyembah Tuhan sebagai Raja, pencipta langit bumi, yang mengekspresikan kemuliaan itu melalui ciptaannya, terus kemudian kita merusaknya. Kita tidak merawatnya, lalu kita membiarkannya terbengkalai. Bahkan pemazmur mengatakan arus banjir telah mengangkat, ya Tuhan, arus banjir telah mengangkat gemuruhnya, arus banjir mengangkat deru hempasannya dari gemuruh air yang besar, dari pecahan ombak yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat yang tinggi. Jadi tadi selain keindahan alam, selain bumi yang terus tegak, ada peristiwa gejala-gejala alam itu yang dilihat oleh pemazmur. Ini dahsyat, luar biasa. Bahkan di bagian lain pemazmur melihat guntur, kilat, halilintar, badai adalah wujud dari kekuatan, kegagahan Tuhan itu. Alam raya memperlihatkan itu. Kedahsyatan Tuhan lebih dari itu. Itulah yang harusnya membuat Anda dan saya tunduk kepada Tuhan, Raja alam semesta ini. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bila alam raya ini tunduk demikian, maka sebagai umatnya, kita diminta juga untuk tetap tunduk setia. Tadi saya mengatakan di dalam iman percaya kita, Raja itu adalah Yesus Kristus yang telah lahir, hadir dalam kehidupan kita. Maka tunduklah juga kepadanya. Dengarkan suaranya. Taati perintahnya. Maka dengan demikian kita akan memperoleh hidup. Dengan cara itulah kita memuliakan Tuhan. Memuliakan kekuatannya. Menyembahnya sebagai Raja segala raja. Nah, biarlah dengan demikian kita boleh hidup selaras dengan alam. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mendengarkan suara Dia. Dan kita menjadi penyembah-penyembahnya yang baik. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.